Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afiana Andaresta dari kelas 642D25 NIM 642305666. Jadi di sini aku ingin menjelaskan mengenai artikel yang aku buat, yaitu dengan judul Genosida di Palestina dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Israel untuk pertama kalinya menjalani proses pengadilan internasional atas tuduhan genosida yang dilakukan di Gaza. Bank Dunia mengingatkan genosida di Gaza oleh Israel dapat memicu kejutan ekonomi, di antaranya terkait lonjakan harga minyak hingga $150 per barel, dan jutaan orang di seluruh dunia akan kelaparan karena harga pangan lebih tinggi. Dalam laporan yang dianjurkan pada 30 Oktober, Bank Dunia menjelaskan, sama seperti perekonomian dunia yang bangkit dari gangguan pandemi dan gelombang perang di dunia di Ukraina, para ekonom dan analisis risiko juga menyadari bagaimana kekejaman Israel dapat menyebabkan perang ekonomi yang lebih luas. Perang baru saja bisa melibatkan Lebanon, Suriah, Irak, dan bahkan meluas ke Iran. Maka perkembangan tersebut diperlukan dan diperkirakan berdampak pada pemulihan ekonomi global dan harga komoditas bagi beberapa negara kaya dan miskin. Dalam Commodity Markets Outlook terbarunya, Bank Dunia menekankan meski perekonomian global berada dalam posisi jauh lebih baik dibandingkan pada 1970-an dalam mengatasi goncangan harga minyak yang besar. Namun mereka menyatakan ekulasi goncangan terbaru ini dapat mendorong proses komoditas global ke kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini situasinya berubah-ubah. Dampak perang Israel akan bergantung pada panjang dan dalamnya konflik serta apakah konflik meluas ke wilayah yang lebih luas, maka menarik pihak-pihak lain, sehingga menimbulkan konsekuensi internasional, kemudian berdampak pada rantai pasokan global, ujar Nasser Saidi, mantan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon serta pendiri lembaga konsultan ekonomi Nasser Saidi dan Associates, seperti dilansir Arab News. Dalam presentasinya bertajuk Timur Tengah dalam Dunia dan Teragmentasi dan Multipolar pada Forum Kerjasama Timur Tengah Korea ke-19 di Doha pada 5-8 November tahun ini. Saidi menjelaskan soal momentum pertumbuhan global telah melambat secara signifikan pada 2023. Maka lanjut dia, perang berpotensi semakin memperlambat tingkat pertumbuhan sekaligus meningkatkan tingkat utang publik yang sudah mencapai rekor tinggi hingga masuk ke dalam krisis. Berdasarkan laporan Bank Dunia tersebut, efek dari genosida oleh Israel yang dunia barat menyebutkan konflik Israel-Hamas terhadap pasar komoditas masih terbatas sejauh ini. Secara keseluruhan harga minyak naik sekitar 6% sejak konflik itu dimulai. Lalu harga komoditas pertanian, sebagian besar logam dan komoditas lainnya pun tidak mengalami perubahan. Harga minyak naik sekitar 6% sejak konflik di dunia atau sejak konflik itu dimulai. Lalu harga komoditas pertanian, sebagian besar logam dan komoditas lainnya hampir tidak mengalami perubahan. Dampak ekonomi global perang antara Israel dan Hamas relatif tidak terdengar, kecuali kita melihat konflik ini menyulut konflik di kawasan ini. Kecil kemungkinannya akan ada goncangan besar terhadap pasar global,
ujar peneliti senior di Arab Gulf Studies Institute di Washington, Robert Megonicki. Ia menambahkan, perangan ini memang meningkatkan pertaruhan geopolitik di kawasan tersebut. Hanya saja, dalam kasus dampak perkembangan geopolitik terhadap pasar cenderung terbatas dan singkat waktunya. Walau demikian, beberapa analisis memiliki pandangan berbeda. Mereka mengingatkan genosida Israel terus berlangsung dinilai dapat mengancam prospek perekonomian dunia yang sudah rapuh. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan, perang di Gaza Palestina kini memasuki pekan ke-6. Kondisi itu telah mengakibatkan sekitar 1,5 juta warga Palestina mengungsi. 21 rumah sakit tidak berfungsi dan puluhan lainnya rusak parah. Kemudian 11.000 lebih warga wafat serta puluhan ribu lainnya terluka. Dengan penetapan hukum internasional hak asasi manusia, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Jurisprudensi internasional juga mendorong sekaligus memberi batasan jurisprudensi nasional yang tidak internasional, juga mendorong sekaligus memberi batasan jurisprudensi nasional yang tidak menyimpang jauh dari ketentuan-ketentuan hukum umum yang berlaku. Dikenal beberapa instrumen internasional dalam hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Semua instrumen ini lahir di kesepakatan negara-negara yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia akibat dampak dari Perang Dunia ke-11. 12. Meskipun sudah ada peraturan mengenai hak asasi manusia, bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia, namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM di seluruh dunia. Di antaranya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sengketa Israel dengan Palestina, sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina. Bahkan ribuan di antaranya termasuk anak-anak, wanita, sampai relawan pun menjadi korban. 13. Perdamaian bahkan belum pernah terjadi di antara kedua negara tersebut. Sedangkan sengketa-sengketa bersenjata terjadi semenjak negara Israel berdiri diakhiri dengan gencatan senjata untuk selanjutnya dimulai kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.